Anjay. Sebelum Mentari kembali berdiri di atas kepala dan perlahan-lahan mulai membakar raga yang tak melawan, ini adalah awal dari perjalanan pendakian Gunung Binaya bersama atap negeri, angkasa, dan hutan. Jadi, habis kita perkebunan, susur Sungai Tempayang, sebelum tiba di pos 1, kita akan melewati Sungai Yahe. Nanti kita nikmati saja. Dengan ada satu kejutan yang ada di sana. Nanti kita lihat. Karena miliknya mantap. Gimana Pak Agung? Iya. Wah, nanti dulu di pos 1. Jalur pendakian dari Desa Piliana menuju pos 1 Yamitala diawali dengan melintasi perkebunan warga yang landai licin bersahabat. Dengan ketinggian sekitar 460-an meter di atas permukaan laut, suhu udara di sini cukup untuk membuat anak lidah menyaut. Karena pagi ini panasnya cukup untuk membakar kulit, sesekali kami sepakat untuk kembali menepi sambil beristirahat, menghilangkan dahaga yang perlahan mulai melilit di tengah hari yang cerah bersama suasana yang penat. Setelah lelah telah pergi dan semangat datang kembali, sekarang kami memilih untuk menuju ke Sungai Tempayang pagi ini. Ini kita coba menyusuri Sungai Tempayang. Di sini perlu ke konsentrasi ekstra untuk menyeberang Sungai Tempayang karena medannya yang cukup licin, sempit, banyak bebatuan yang menjadi tantangan di sungai ini. Tuh. Salah satu hal istimewa di jalur pendakian Gunung Binaya adalah kamu diwajibkan menyusuri Sungai Tempayang yang cukup dangkal tapi dapat membuat sepatumu kebasahan. Sejuk ya? Sungai. Misi bang, beta rekam boleh? Ya boleh, silakan. Kalau kakak dari mana ini? Teman-teman dari mana? Oh, Ya kita anak negeri semua. anak negeri semua ya? Ya. Ah, mantap ini bang. Di sungai ini, biasanya para pendaki memilih untuk menghilangkan letih dengan cara menyandarkan diri. Bukan hanya karena suasana sungai yang rindang dan sepi, tapi kualitas air di sini segar sekali. Karena sudah lelah, kita nangkep ikan di situ ya guys ya. Nggak cari ratu jin pak? Sudah kemarin di Lembang, Jawa Barat. Udah ya. Kalau ini cari apa? Budak jin? Jangan takut. Setelah melewati Sungai Tempayang di pagi ini, kami kembali memilih untuk melanjutkan perjalanan ke pos 1 Yamitala sebelum siang mulai pergi, dengan medannya yang perlahan mulai menguras kaki. Biar lambat asal diembat.
Sesekali kami diwajibkan untuk melintasi pohon tumbang sembari menjaga keseimbangan agar kami tidak jatuh ke bawah dan mengurangi risiko di perjalanan. Kembali keseimbangan dan mental kami diuji. Sekitar 1 kilometer sebelum tiba di Sungai Yahai pertama, jalur pendakian perlahan mulai menurun dengan medan yang cukup licin bersama lumut dan bebatuan. Setelah tiba di Sungai Yahai pertama, kembali kami memilih untuk mendinginkan raga yang dihiasi dengan canda dan tawa. Kang Batman, gimana durasi perjalanan medan dari desa ke Air paling enak yang ini. Sungai Yahai? Air paling enak ini. Atau di pos 1 ada? Sebelah juga sama. Saya kalau mau mandi kelihatan sini lebih luas. Sendiri, nggak selamat sepatu. Setelah puas beristirahat sembari bermain air di Sungai Yahai pertama, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1 Yamitala. Oh iya, di sepanjang jalur pendakian ini banyak sekali dijumpai tumbuhan daun gatal yang tumbuh subur di kiri dan kanan. Kamu perlu berhati-hati agar tidak bersentuhan langsung dengan daun ini ya. Sesaat sebelum tiba di pos 1, kembali kami menyeberangi Sungai Yahai yang kedua. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, arus di sungai ini tidak sederas di Sungai Yahai pertama. Tapi bukan berarti kami mengabaikan keselamatan. Akhirnya setelah kita jalan beberapa jam, akhirnya kita tiba di pos 1. Mantap. Di pos 1 Yamitala, kami memilih untuk beristirahat makan siang dengan snack bersama kopi hitam. Sambil dihiasi dengan candaan ringan, penunggu lelah kembali menghilang dan kaki menjadi siap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah kami selesai beristirahat melepas lelah di pos 1, kami putuskan untuk kembali melangkah melanjutkan perjalanan ke pos 2 Aimoto. Kemudian menghabiskan ujung hari di sana. Setelah kita beristirahat cukup lama tadi, istirahat makan siang sambil ngopi, bercanda, tawa, Kak Yusuf hanya bisa mengantar sampai di pos 1. Habis itu kembali ke negeri Piliana dan lanjut ke kota Masoi. Jadi ini kita lanjut ke pos 2. Ya, melintasi tanjakan yang sakitnya lumayan menyiksa batin. Yang penting yakin, mantap. Bang DJ, gimana jalurnya dari pos 1 menuju ke pos 2? Capek sekali. Awal dari jalur menuju ke pos 2 cukup curam jika dibandingkan dengan medan sebelumnya. Sehingga beberapa dari kami memutuskan untuk berhenti sejenak, kemudian kembali melangkah sebelum hujan datang menyapa.
Ternyata hal yang tidak kami harapkan benar-benar datang. Awan jahat yang ada di sekitar kami melepaskan hujan ke daratan mulai dari cerah hingga berganti senja. Pagi ini langit serasa teduh menyepi, hanya terdengar burung merdu bernyanyi dengan bahasa yang kadang tidak kita mengerti, meski di dasar hati jiwa menikmati. Selepas bangun mulai hari sedari dini, kami mulai bersiap membuat sarapan pagi dengan ngopi, kemudian packing untuk bersiap pergi. Setelah peralatan telah disusun dengan rapi dan kaki siap untuk beraksi, kami mulai langkah pertama di pagi ini membelah hutan dengan tujuan menghabiskan hari di pos 4 di Silali. Medan hari ini lebih licin berlumpur daripada sebelumnya. Karena itu, kami tidak pernah berharap seragam tempur kami bersih adanya. Setelah kita sarapan pagi, kita ngopi dan packing. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3 high camp. Cuacanya di sini berkabut. Bentar ya, biar menghilang. Jalurnya juga lembab, basah dan licin. Yang penting kita tetap yakin. Mantap. Salah satu hal tersulit di perjalanan hari ini adalah jalur pendakian yang licin berlumpur dan dihiasi dengan tanjakan yang membuat kami mengerti apa arti bersyukur. Karena itu, beberapa dari kami memastikan pijakan untuk melangkah, agar kami tidak jatuh apalagi memutuskan untuk menyerah. Di sela-sela medan yang licin menanjak, kami putuskan untuk beristirahat sejenak. Melepas penat di air Lunasai, meski perjalanan hari ini belum usai. Aluna. Motornya Kaget sama treknya. nggak seperti kemarin ya, langsung tiba-tiba ngegas. Ya. Waduh. Untuk menghibur hati yang masih penat, di perjalanan kali ini kami sisipi dengan lagu penyemangat. Tak usah berharap lebih untuk kembali. Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari. Ya, kita udah tiba di ketinggian 1610. Kita berangkat dari pos 2 itu di Lembahan sekitar 1080. Jadi kita naik sekitar 570-an ya. 570-an. Luar biasa sekali. Treknya lebih tajam di satu sisi melelahkan, tapi di sisi lain kita sedang memangkas ketinggian. Siap. Semakin tinggi, semakin alhamdulillah. Berarti banyak jarak yang kita pangkas. Apalagi kalau hujannya deras, kita bisa melakukan. Wow. Dengkul masih kuat, Pak? Masih. Coba diperlihatkan. Masih kuat. Mantap. Tapi Bang VJ udah mulai knock nih, Bang VJ. Pin, aman Pin? Ya, setelah kita berjalan dihantam hujan, tanjakannya yang romantis, akhirnya kita tiba di Teleuna, puncak Teleuna. Ini sebenarnya juga bukan puncak sih, punggungan, cuma dibilang di sini puncak Teleuna. Kita istirahat sejenak, habis itu kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3 high camp. Yang penting yakin, mantap.
Setelah kami merasa cukup beristirahat di puncak Teleuna, kembali kami memutuskan untuk lanjut berjalan menuju ke high camp pos 3. Menunggu hujan hingga dia mereda sebelum lanjut berjalan ke puncak Manukupa. Ternyata sebagian dari rombongan kami tak kuat untuk melanjutkan hari karena sebagian kedinginan dan kecapean dihantam hujan sedari tadi. Jadi kami putuskan untuk berganti pagi di dalam shelter ini. Malam setelah kami memilih untuk bermimpi, sebagian yang masih terjaga merasakan sesuatu yang ada di sekitar kami. Memilih untuk optimis, mungkin itu hanya babi. Setelah bangun, sarapan tak lupa juga ngopi, selepas packing kemudian doa pagi, dengan semangat yang tinggi memacu langkah untuk pergi. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari.